Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Dini Lorencia dan rekan saya Febrianti Chandra. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi bab 5 tentang penipuan komputer. Penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Kerugian ekonomi. Aktivitas kecurangan setiap tahunnya diakibatkan dari beberapa jenis penipuan. Di antaranya yaitu korupsi. Korupsi adalah perilaku yang tidak jujur dan sering kali melibatkan tindakan yang tidak bermoral atau tidak kompatibel dengan standar etis. Yang kedua yaitu penipuan investasi. Penipuan investasi yaitu mispresentase atau meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada resiko. Penyalahgunaan aset. Pencurian aset perusahaan dilakukan oleh karyawan. Faktor yang lebih berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan ialah tidak adanya pengendalian internal dan atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama, manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor. Yang kedua, yaitu meningkatkan harga saham perusahaan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan arus kas dan menyembunyikan kerugian dan permasalahan perusahaan. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Yang melakukan penipuan umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman di bidang komputer. Berikut beberapa alasan orang melakukan penipuan. Yang pertama yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan. Yang kedua yaitu tekanan, dorongan atau motivasi untuk melakukan penipuan. Dan yang ketiga yaitu rasionalisasi, memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada Febrianti Chandra untuk melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya itu penipuan komputer. Penipuan komputer adalah penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Meningkatnya penipuan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan-alasan berikut. Yang pertama, lebih sulit dideteksi. Yang kedua, akses dari perusahaan yang terlalu luas terhadap karyawan pelanggan dan pemasok. Klasifikasi penipuan komputer dikategorikan dengan menggunakan model pengolahan data. Yang pertama itu input penipuan. Cara paling sederhana penipuan komputer ialah mengganti atau memasukkan input. Input prosesor, penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Penipuan instruksi komputer. Penipuan ini termasuk perangkat lunak perusahaan menyalin perangkat lunak secara ilegal. Penipuan data. Secara ilegal dengan menggunakan menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Yang kedua itu ada output penipuan. Pelaku komputer memasukkan output yang terlihat autentik seperti cek pembayaran. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan yang pertama itu membuat penipuan agar tidak terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, meningkatkan teknologi pendeteksian. Dan yang keempat, mengurangi kerugian penipuan. Sekian dari hasil PPT kami, terima kasih.